Sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya, naqra ayat di surat Al-Anfal. Kita baca dalam surat Al-Anfal. Karena ayat-ayat yang mengenai perang Badr yang berkenaan dengan apa yang sedang kita bahas. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun mengenai apa yang terjadi pada Badr atau pada perang Badr. Yaitu dalam surat Al-Anfal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa id ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati asy-syaukati takunu lakum ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Kata Allah, wa id ya'idukum, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan untuk kalian salah satu dari dua golongan, bahwa salah satunya untuk kalian, kata Allah. Wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum, ternyata kalian lebih menginginkan kelompok yang tidak beresiko, yang tidak memiliki syaukah, yang kalian dapatkan. Tetapi Allah menginginkan yang hak, terbukti menjadi hak dengan kalimatnya, wa yaqta'a dabiral kafirin, dan akan memutus hujjahnya orang-orang kafir. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Kata Allah ingin membenarkan yang benar dan membatilkan yang batil. Membuktikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, walaupun tidak disukai oleh orang-orang mujrimin. Ikhwani fillah azakumullah. Ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah. Ini berarti adalah apa yang sudah kita baca kemarin dalam sirah, bahwasanya ada dua golongan. Yang satu adalah pasukan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islamnya. Kemudian yang kedua adalah kelompok dalam artian pasukan perang musyrikin yang sudah berangkat dengan senjata lengkap, dengan jumlah yang besar. Sedangkan pasukan dagang jumlahnya sedikit, hartanya banyak. Sedangkan kelompok kedua pasukan besar, senjatanya lengkap, hartanya sedikit. Tentunya secara fitrah mereka para sahabat menginginkan kalau bertemunya dengan pasukan dagang yang banyak hartanya tetapi sedikit pasukan mereka, sehingga resikonya kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain. Allah Subhanahu wa taala justru menakdirkan mereka kaum muslimin bertemu dengan pasukan perang, bukan pasukan dagang.
Kenapa demikian? Kata Allah, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Untuk membuktikan kebenaran adalah kebenaran dan kebatilan adalah kebatilan. Kemudian ayat berikutnya mengenai apa yang sudah kita baca juga, yaitu tentang apa yang Allah turunkan, hujan untuk mereka. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra walitatma'inna qulubukum. Wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan waliyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Kata Allah, dan ingatlah ketika kalian beristighatsah, meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, maka Allah pun mengabulkan untuk kalian. Di antaranya Rasulullah SAW ketika itu beristighatsah, meratap kepada Allah, mengangkat tangannya, berdoa dengan sungguh-sungguh sampai selendang beliau terjatuh. Tanpa terasa, beliau tetap mengangkat tangannya dan berdoa. Sampai Abu Bakar merasa kasihan melihat Rasulullah SAW berdoa dengan menangis. Dan menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah akan mengabulkan doamu. Allah akan memberikan untukmu. Rasulullah terus meratap, meminta pada Allah SWT. Di antara kalimatnya kata Rasulullah, ya Allah, kalau engkau binasakan kelompok kecil ini, maka niscaya enggak akan ada lagi orang yang mau beribadah kepadamu, ya Allah. Karena di dunia ini, seluruh dunia, orang-orang mukmin yang beribadah kepada Allah dengan tauhid hanya Rasulullah dan para sahabat tadi. Maka kata Rasulullah, ya Allah, kalau sampai kelompok kecil kami ini atau pasukan muslimin ini binasa, maka siapa lagi akan beribadah kepada engkau, ya Allah? Maka Allah katakan, dan ingatlah ketika mereka beristighatsah, ketika kalian meratap kepada Allah, fastajaba lakum, dan Allah mengabulkan untuk kalian. Allah turunkan malaikat-malaikat untuk menolong kalian, membantu kalian. Bi alfin milal malaikati murdifin, 1000 malaikat yang berduyun-duyun turun. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra, dan berita ini tidak lain kecuali sekedar berita gembira agar kalian tenteram. Litatma'inna bihi qulubukum, agar hati-hati kalian tenteram. Adapun kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari malaikat-malaikat tadi. Tanpa malaikat pun Allah bisa memenangkan. Tetapi Allah memberitakan dengan berita gembira agar kalian tenteram bahwa Allah turunkan untuk kalian, membantu kalian, mendukung kalian para malaikatnya. Wa man nasru illa min 'indillah, dan tidaklah kemenangan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'azizun hakim. Kemudian Allah ingatkan pula, idh yughashshikumun nu'asa amanatan, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian rasa kantuk. Ngantuk dalam perang itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ngantuk dalam pengajian. Kalau ngantuk dalam kajian itu godaan syaitan. Tetapi kalau ngantuk di dalam perang itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang-orang munafik dalam keadaan tidak tentram hati mereka dan tidak bisa tidur. Dalam perang, dalam jihad fisabilillah, orang-orang munafik dan orang-orang yang fi qulubihim marad selalu bersuudzon pada Allah. Jangan-jangan kita dibantai habis, jangan-jangan kita mati, sebentar lagi kita akan begini, akan begitu. Selalu yang dibayangkan yang jelek-jelek, sehingga mereka gelisah, tidak dapat tidur. Pasukan musyrikin, pasukan kufar dari dulu sampai sekarang, selalu mereka memakai obat-obat penenang. Kenapa demikian? Karena mereka tidak tenang. Apalagi tidur. Tenteram saja tidak, hatinya tenang tidak, apalagi bisa tidur. Muslimin yang saya hormati. Sedangkan kaum mukminin, Allah katakan dengan kalimat id yughashshikumun nu'asa amanatan, dan ingatlah ketika Allah berikan pada kalian rasa kantuk. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an, dan juga Allah berikan untuk kalian dari langit air, hujan. Liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rizzas syaitan, untuk mensucikan kalian dan menghilangkan dari kalian godaan-godaan syaitan. Dan ini kejadiannya adalah ketika beberapa sahabat tidur dengan nyenyak sampai mimpi basah. Mimpi yang harus mandi.
Mimpi yang harus mandi. Maka ketika mereka berperang, gelisah hatinya. Saya berperang dalam keadaan junub. Saya berperang dalam keadaan tidak tahir. Saya berperang dalam keadaan digoda lagi oleh syaitan. Kamu ini tidak sah jihadnya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Padahal tidak. Perang dalam keadaan belum sempat bersuci, nggak apa-apa. Karena ini bukan sholat yang harus ada, harus bebas dari hadas besar, hadas kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala untuk menenteramkan hati mereka, Allah turunkan hujan. Sehingga mereka-mereka yang junub berniat, dengan air ini aku berniat mandi junub. Maka mereka tahir. Wa yudhiba ankum rijza syaitan, dan menghilangkan dari kalian bisikan-bisikan syaitan tadi yang membuat ragu, yang membuat gelisah, hilang semuanya, menjadi tenang mereka, tenteram. Waliyarbita ala qulubikum, dan untuk mengikatkan hati-hati kalian, dan wa yuthabbita bihil aqdam, dan dengan hujan tadi memantapkan kaki-kaki kalian. Lihat, hujan yang turun memiliki sekian hikmah ketika itu. Satu, menjadikan mereka yang junub bisa mandi. Yang kedua, godaan syaitan hilang, lenyap. Yang ketiga, hati mereka semakin tenang sehingga terikat mereka bersatu kembali. Dan yang keempat, yuthabbita bihil aqdam, yang membuat mantap kaki-kaki kalian. Ini yang dibahas kemarin, kajian terakhir. Bahwasanya kaum musyrikin di tanah yang kalau kena hujan jadi lumpur. Sedangkan kaum mukminin berada di pasir yang kalau kena hujan jadi padat. Sehingga hujan yang turun kebaikan buat kaum muslimin, kejelekan buat kaum kafirin. Kebaikan buat para sahabat dan Rasulullah SAW, dan kejelekan buat orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Maka mereka susah jalannya karena kakinya masuk ke dalam lumpur basah. Sedangkan kaum mukminin berada di daerah pasir yang ketika kena hujan semakin padat dia. Ada dua jenis pasir. Yang satu ketika kena hujan menjadi seperti lumpur. Yang satu pasir yang ketika kena hujan semakin padat. Ini adalah hikmah yang Allah berikan kepada mereka. Dan termasuk dukungan kepada mujahidin, al-mu'minin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan mereka. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Wa qad irtahalat Quraisyun hina asbahat. Fa aqbalat falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasawwabu min al-aqanqal wa huwa al-kitib alladhi ja'u minhu ila al-wadi. قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداء. Maka pada pagi harinya berangkatlah pasukan perang Quraisy mulai mendekat. Maka Rasulullah SAW melihat dari kejauhan pasukan tempur Quraisy. Sudah terlihat semua oleh para sahabat bahwa ternyata Allah pilihkan bukan pasukan dagang. Allah pilihkan pasukan tempur yang jumlahnya besar dengan persenjataan lengkap. Pasukannya 3 kali lipat kaum muslimin. Kaum muslimin sekitar 300, sedangkan musyrikin ada 1000 orang. Maka Rasulullah SAW kemudian berdoa, Allahumma hadhihi Quraisy, ya Allah itulah Quraisy. Kalimat tasawwaba maknanya turun ya. Rasulullah SAW turun, mereka mendekat, Rasulullah pun mendekat. Turun dari bukitnya dan kemudian beliau berdoa, Allahumma hadhihi Quraisyun. Ya Allah, lihatlah itu Quraisy. Qad aqbalat biqoyalaiha, telah datang dengan kesombongan mereka. Wa fakhriha, dengan bangga diri. Tuhadduka wa tukadzibu rasulak, menentang engkau ya Allah. Mereka mendustakan Rasulmu ya Allah. Allahumma fanasraka alladhi wa'adtani. Ya Allah, aku meminta kemenangan yang kau janjikan. Kami meminta kemenangan yang kau janjikan kepadaku ya Allah. Allahumma ahinhumul ghadah. Ya Allah, binasakanlah mereka besok. Ahinhum
maknanya ahlikhum, yakni ahlikhumul ghadah. Binasakanlah mereka besok. Falamma nazala an-nas aqbala nafar min Quraisy hatta waradu hawdar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fihim Hakim ibn Hizam. Maka ketika turun manusia, datanglah beberapa orang dari Quraisy sampai mendekat ke telaga yang sudah dibikin oleh mereka para kaum muslimin untuk Rasulullah SAW. Berarti sudah dekat sekali. Utusan tadi diantaranya adalah Hakim ibn Hizam dan beberapa orang lain. Faqala Rasulullah SAW, da'uhum. Kata Rasulullah, biarkan mereka. Ini biarkan mereka mendekati air. Fama syariba minhu rajulun yawma idzin illa qutil. Kata Rasulullah SAW, biarkan mereka minum. Tidak ada seorang pun dari mereka yang minum kecuali pasti terbunuh. Yani mereka mendatangi telaga Rasulullah SAW untuk meminum airnya, maka tidaklah orang itu datang atau tidaklah pasukan Quraisy yang datang ke telaga tadi dan minum illa qutila, kecuali terbunuh. Illa makana min Hakim bin Hizam. Kata Rasulullah SAW, kecuali Hakim bin Hizam. Jadi ketika kelompok yang mendekat air mau minum tadi, ada Hakim bin Hizam. Rasulullah menyatakan biarkan mereka. Ini biarkan mereka minum. Niscaya tidak ada satu orang pun yang meminum telaga ini kecuali akan terbunuh, kecuali Hakim ibn Hizam. Fa innahu lam yuqtal, dia tidak terbunuh di sini. Tsumma aslama ba'da dzalik, dan dia akan masuk Islam setelah itu. Fa hasuna islamuh, dan terbukti beliau masuk Islam dan baik Islamnya. Hakim ibn Hizam. Dalam perang Badar, dia masih di pasukan musyrikin. Bahkan yang termasuk dalam rombongan yang mendekat kepada telaga tadi untuk minum di sumur Badar. Dalam jarak yang bisa dilihat oleh muslimin. Muslim melihat orang-orang kafir yang mendekat ke telaga atau ke sumur Badar. Fakana idza ijtahada fi yaminihi qala la walladhi najjani min yaumi Badr. Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, dengan kejadian tadi kemudian beliau masuk Islam dan kemudian diberitakan berita ucapan Rasulullah bahwa Rasulullah SAW menyatakan begini dan begitu, bahwa beliau menyatakan tidak ada yang minumnya kecuali akan terbunuh kecuali Hakim bin Hizam, maka bersyukur dengan setinggi-tinggi syukur. Sehingga Hakim bin Hizam kalau bersumpah dengan nama Allah, dia bersumpah dengan kalimat wallahi alladzi najjani fi yaumi Badr. Alhamdulillah, atau demi Allah yang menyelamatkan aku pada hari Badar. La walladzi najjani yauma Badr. Kalau menolak dia akan berkata tidak, demi yang menyelamatkan aku dalam perang Badar. Yani yang menyelamatkan beliau dalam perang Badar. Kalau terbunuh dalam perang Badar, terbunuh kafir, belum masuk Islam. Berarti dia sangat bersyukur pada Allah diselamatkan dalam perang Badar, sehingga beliau bersumpah dengan kalimat walladzi najjani yauma Badrin. Sungguh demi yang menyelamatkan aku di perang Badar. Ini beliau radhiyallahu taala anhu. Walamma tma'anna al-qaum ba'athu Umair ibn Wahab al-Jumahi. Faqalu ihzur lana ashab Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika sudah mulai tentram, sudah mulai tenang, kaum ba'athu Umair ibn Wahab. Mereka mengutus Umair ibn Wahab al-Jumahi. Faqalu, mereka berkata, uhruz ay qadri bil hadar wal dhann. Uhruz lana ashab Muhammad. Kata mereka, kata tokoh pimpinan Quraisy, perkirakan berapa jumlah mereka. Ini suruh dihitung jumlah kaum muslimin. Fastajala bi farasihi haula al-askar thumma raja'a ilaihim. Maka dia berkuda ke kanan, ke kiri, ke ujung sana, ke ujung sini untuk melihat kaum muslimin dari seluruh penjuru. Kalau sekian seperti kalian sebagai tentaranya, dia berkuda ke sana. Setelah itu berkuda ke sana. Kemudian lapor kepada atasannya. Faqala 300 rajul, 300 orang. Hampir tepat. Yaziduna qalilan aw yanqusun. Kurang sedikit atau lebih sedikit. 300 orang. Walakin amhiluni hatta andur lil qaumi kamin aw madad. Sebentar. Tapi jangan terburu-buru. Aku akan melihat dari penjuru yang lebih jauh. Kalau kaum muslimin atau ashab Muhammadin, pengikut Nabi Muhammad, mereka menyebutnya hanya Muhammad saja. Tapi kita menyebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Barangkali mereka memiliki pasukan dukungan. Atau mereka memiliki pasukan yang disembunyikan. Fadaraba fil wadi hatta ab'ad. Maka dipacu kudanya sampai menjauh ke lembah sana, ke lembah sini, keliling. Untuk melihat apakah ada pasukan lain bersama kaum muslimin yang 300 tadi. Falam yara syai'an. Maka mereka yang berkuda tadi tidak melihat apapun. Faraja'a ilaihim. Kemudian kembali kepada pasukannya. Kemudian menjawab. Ma wajadtu syai'an. Aku tidak mendapati pasukan bantuan mereka. Tidak mendapati pasukan yang disembunyikan oleh mereka. Walakinni qad ra'aitu ya ma'syara Quraisy. Al-balaya tahmilul manaya. Tetapi aku melihat. Wahai ma'syara Quraisy. Al-balaya tahmilul manaya. Al-balaya itu bala bencana. Manaya itu kematian-kematian. Tapi aku melihat. Wahai kaum Quraisy. Bahwa yang namanya bencana perang pasti akan membawa korban. Akan membawa kematian. Demikian dikatakan oleh utusan tadi. Al-Jumahi tadi. Qala hiya an-naqa aw ad-dabah turbat ila qabr al-mayyit fala tu'allaf wala tusqa hatta tamut. Sedangkan al-baliyah maknanya adalah unta yang diikat di kuburan orang mati, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai matinya. Yakni aku melihat, perkirakan akan ada unta-unta yang dalam keadaan nganggur, tuannya sudah mati. Ini peringatan dari Al-Jumahi tadi bahwa kalian akan mati. Sebagian kalian akan mati dan untanya akan lepas begitu saja. Qala Nawadih Yathrib tahmilil mautin naqi'. Sungguh Nawadih Yathrib, bau dari anginnya Yathrib yang mematangkan korma itu namanya Nawadih. Tahmilil maut, membawa kematian-kematian. An-naqi'. An-naqi' disebutkan di sini maknanya adalah as-sabit, kematian yang mesti. Al-baligh fil ifna, ini kematian yang pasti. Sedangkan Nawadih adalah unta-unta yang yustaqa 'alaiha, yang diberi minum atau membawa minum. Kalimat-kalimat ini adalah karena mereka adalah orang musyrikin. Karena mereka adalah orang-orang Quraisy yang menyembah berhala dan percaya pada dukun-dukun. Maka mereka percaya pula pada tahayul-tahayul. Mereka sudah menduga dengan tebak-tebakan mereka bahwa ini akan menjadi bencana. Akan menjadi bencana yang memakan kematian sekian banyak kita. Itu yang dimaksud. Qaumun laysa ma'hum man'atun wala malha illa suyufahum. Mereka adalah kaum yang bersama mereka tidak memiliki penghalang apapun, tidak memiliki perlindungan apapun kecuali pedang-pedang mereka. Wallahi ma ara an yuqtal rajulun minhum hatta yuqtal rajulan minkum. Maka aku berpendapat mereka pasti akan berperang mati-matian, tidak akan mati dari mereka kecuali setelah membunuh salah satu dari kalian atau membunuh paling sedikitnya satu dari kalian. Ini pikiran orang Quraisy tadi. Setelah disuruh menghitung, Al-Jumahi yang namanya Umair ibn Wahab Al-Jumahi, setelah dia menghitung memang cuma 300. Setelah dicari ke ujung-ujung lembah sana, nggak ada bantuan pendukung sama sekali. Ketika dilihat keadaan kaum muslimin, tidak memiliki perlindungan apapun kecuali pedang-pedang mereka. Apa maknanya? Maknanya mereka tidak akan lari. Mereka adalah manusia-manusia yang siap mati. Sebab terlihat, tidak ada perlindungan. Nggak ada baju besi yang lengkap. Nggak ada pula bantuan yang dipersiapkan. Nggak ada rencana benteng atau apa yang kira-kira kalau kalah dia bisa bersembunyi. Nggak ada. Maka ini adalah kaum yang benar-benar siap mati. Kalau seperti ini keadaannya, aku melihat. Kata Al-Jumahi tadi. Bahwa mereka tidak akan terbunuh kecuali setelah membunuh satu orang di antara kalian atau lebih. Berarti paling tidak 300 kalian akan mati. Bisa jadi lebih. Bisa kalian bayangkan. Orang yang punya perlindungan dengan orang yang tidak punya perlindungan. Orang yang punya perlindungan pasti ada sesuatu dia akan mundur sembunyi.
Tapi kalau tidak punya pelindungan, dia akan perang sampai mati. Dan berarti keberaniannya jangan ditanya. Orang yang siap mati, keberaniannya nggak perlu ditanya. Mesti dia akan membunuh kalian dulu, satu atau lebih, baru dia mati. Demikian prediksi dari tokoh-tokoh Quraisy. Fa idza asabu minkum a'dadahum fama khairul 'aishi ba'da dzalika faru ra'yakum. Kalau sudah begitu keadaannya, kalian akan hilang 300 paling sedikit. Bisa jadi lebih. Maka apa kebaikan hidup ini kalau kita kehilangan sahabat 300 lebih? Faru ra'yakum. Maka pandanglah pandangan kalian. Pikirkan lagi mau perangi. Lihat kalau sudah mulai gelisah mereka. Dengan jumlah 300. Padahal mereka 1000. Falamma sami'a Hakim bin Hizam dzalika masya finnas. Maka Hakim bin Hizam ketika mendengar prediksi dari Umair al-Jumahi, berangkat dia menemui manusia, menemui kumpulan orang-orang Quraisy tadi. Fa'ata Utbah faqal. Kemudian mendatangi Utbah dan berkata, "Ya Abul Walid." Julukannya Utbah adalah Abul Walid. "Ya Abul Walid, innaka kabiru Quraisy wa sayyiduha." Engkau adalah tokoh Quraisy dan engkau adalah pembesar Quraisy. Al-muta' fiha, engkau adalah orang yang ditaati. Halaka ila alla tazal tudhkar fiha bi khairin ila akhir dahr. Tidakkah kau mau untuk menjadi seorang yang diingat kebaikannya terus-menerus sampai akhir masa? Maukah engkau menjadi orang yang diingat terus kebaikannya sampai akhir masa? Maka Utbah bertanya-tanya, "Wa ma dzaka ya Hakim?" Apa itu ya Hakim? Aku mau menjadi orang yang terus diingat kebaikan sepanjang masa. Kata Hakim bin Hizam, "Tarji' bin nas." Bawa pulang pasukan ini semuanya, kita pulang ke Quraisy. Pulang ke Mekah. Wa tahmil amra halifika Amr ibn al-Hadrami. Dan juga engkau menerima apa yang menimpa Amr ibn Hadrami. Amr ibn al-Hadrami. Ini ngalah saja sudah. Nggak usah pakai menuntut balas Amr al-Hadrami. Apa kata Utbah? Dengan nasihat tadi sudahlah. Sebagaimana digambarkan oleh Umair al-Jumahi, keadaan mereka sudah betul-betul mati-matian. Mereka tidak punya perlindungan apapun kecuali pedang mereka. Maka berarti mereka siap mengayunkan pedang seberani-beraninya dan mereka akan perang sampai mati. Maka maknanya kalian akan terbunuh paling sedikit 300 orang atau lebih. Sebaiknya kita pulang. Engkau akan diingat kebaikannya sampai akhir masa. Kata Utbah, "Qad fa'altu." Aku sepakat, aku kerjakan. "Anta alayya bidzalik. Innama huwa halif fa'alayya 'uqluhu wa ma usiba min malih." Maka sungguhnya engkau bertanggung jawab terhadap kematian Ibnu al-Hadrami dan dia adalah halifku. Ini bukan suku beliau, bukan sukunya Utbah, tapi suku yang bergabung dengan sukunya Utbah. Itu namanya halif. Halifi. Fa'alayya 'uqluhu, maka aku yang menjaminnya, aku yang memberi tebusannya. Wa ma usiba min malihi, dan apa yang hilang dari hartanya aku yang menggantinya. Fa'ti ibn Hanbaliyah fa inni la akhsha an yashjara amran nas ghairuhu. Maka datangilah untuk masalah kekurangannya Ibnul Hanbaliyah. Fa inni la akhsha an yashjar amran nas. Sungguh aku bukan khawatir an yashjara amran nas ghairuhu. Thumma qama Utbah Ibn Rabi'ah khatiban. Utbah Ibn Rabi'ah sudah menerima usulan Hakim bin Hizam. Kemudian berdiri berkhutbah. Khutbah yang maknanya untuk menggagalkan. Sudah kita pulang saja, enggak usah perang. Faqala, dalam khutbahnya dia berkata, "Ya ma'syara Quraisy, innakum wallahi ma tasna'una bi an talqu Muhammadan wa ashabahu syai'a." Wahai ma'syara Quraisy, sesungguhnya kalian demi Allah, kalian tidak akan melakukan apapun dan tidak akan bertemu dalam artian berperang dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya sedikit pun. Wallahi la in asabtumuhu la yazalu rajul yandur fi wajhi rajulin yakrahu an-nazar ilayhi. Qatala ibn ammihi atau ibn khalihi atau rajulan min ashiratihi. Sungguh demi Allah, kalau kalian tetap memaksa untuk berperang, asabtumuhu, dan kalian menimpakan kepada mereka, ini menimpakan pada mereka artinya berperang,
maka niscaya seorang di antara kalian akan melihat wajah orang yang pasti tidak disukainya. Wajah orang yang mati, yang dia tidak suka dia mati. Paham tak maksudnya? Di antara kalian pasti akan melihat korban-korban dari pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan melihat wajah-wajah yang kalian tidak suka dia terbunuh, enggak suka dia terkoyak, enggak suka dia terbantai. Karena kalian akan berperang dengan saudara kalian sendiri. Muhajirin adalah orang-orang Quraisy. Maka niscaya salah seorang kalian akan sedih, akan melihat dengan tersayat hatinya, melihat anak pamannya terbunuh, melihat anak bibinya terbunuh, melihat saudaranya terbunuh, kakaknya atau dia terbunuh. Harji'u, maka pulanglah. Wa qallu baina Muhammad wa sa'iril Arab. Pulanglah kalian, biarkan Muhammad dengan orang-orang Arab seluruhnya. Ini urusan Muhammad dengan orang Arab, terserah, biar mereka. Ini nasihat Utbah untuk pasukan Quraisy, pulang saja. Sebab kalian tidak memerangi kecuali kerabat kalian. Yang kalau terbunuh, niscaya kalian tidak akan suka. Karena mereka adalah anak paman kalian sendiri, misan-misan kalian sendiri, kerabat kalian sendiri, saudara kalian sendiri. Fa in asabuhu fadzaka alladhi aradtum wa in kana ghairu dzalika alfaakum wa lam tu'udu minhu ma turidun. Itu kalau kalian berhasil mengalahkan mereka. Kerugiannya pada kalian sendiri, karena yang mati tadi adalah kerabat-kerabat kalian sendiri. Kalau sebaliknya, mereka mengalahkan kalian, lebih jelek lagi. Fa'in asabu fadak, kalau kalian yang mengalahkan mereka, itu yang diharapkan. Ma'aradtum. Wa in kana ghairu dzalik, kalau ternyata selain itu, ternyata kalian yang kalah, yang terbantai, alfaakum walam tu'ridu minhu ma turidun. Kalian dalam keadaan rugi dan kalian tidak mendapatkan apa yang kalian harapkan sedikit pun. Ini mengharapkan berhentinya dakwah Rasulullah SAW, ternyata terus berjalan, sedangkan kalian dalam keadaan terbantai. Nasihat yang cukup bijak sesungguhnya. Kata Hakim, fantalak hatta ji'tu Aba Jahal. Hakim bin Hizam menceritakan, maka aku pun berangkat, berjalan mendekati Abu Jahal. Pengen tahu apa komentarnya Abu Jahal. Fawajadtuhu qad nasala dir'an lahu min jirabiha fahuwa yahna'uha. Ternyata Abu Jahal sudah bersiap-siap. Sudah menyandang pakaian perangnya. Sudah mengeluarkan dirak tamengnya. Fahuwa yahna'uha. Ini sudah siap perang. Faqultu lahu, ya Abul Hakam. Maka aku katakan kepadanya, kata Hakim bin Hizam, wahai Abul Hakam, inna Utbah arsalani ilaika bikada wa kada. Sesungguhnya Utbah mengirimkan aku untuk menyampaikan kepada kamu berita begini dan begitu. Ini apa yang dikhutbahkan tadi disampaikan lagi oleh Hakim kepada Abu Jahal. Apa Abu Jahal? Faqala intafakh wallahi sihrahu hina ra'a Muhammad wa ashabuh. Orang ini sungguh demi Allah sudah mulai ketakutan ketika melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Diejek oleh Abul Hakam, julukan mereka, padahal julukan kita Abu Jahlin, bapak kebodohan. Maka kata Abu Jahal mengejek orang tadi, mengejek Utbah. Orang ini ketika melihat Muhammad wa ashabuh sudah mulai dikuasai rasa takut. Intafakha sihrahu, itu seperti orang yang ketakutan kemudian berdiri bulunya. Nah, kalla wallah, tidak demi Allah, kata Abu Jahal. La narji' hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad. Kita tidak akan pulang sampai Allah yang memutuskan keputusannya antara kita dengan mereka. Ini keputusan menang atau kalah. Kami tidak akan pulang sampai Allah memutuskan keputusannya antara kami dengan mereka. Wa ma bi'utbah maqal walakinnahu qad ra'a anna Muhammadan wa ashabahu akalatud jazur wa fihim ibnuhu. Dia, apa yang dikatakan oleh Utbah maqal, apa yang diucapkan oleh Utbah, itu hanyalah karena dia melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya adalah pemakan-pemakan unta, wa fihim ibnuhu, dan di antara pasukannya ada anaknya Utbah. Diajak lagi oleh Abu Jahal. Utbah itu minta pulang karena di antara pasukan Muhammad ada anaknya dia. Faqad takhawwafakum alaih, yang akhirnya membuat kalian khawatir kan? Thumma ba'atha ila Amir ibn al-Hadrami faqala,
kemudian datang kepada Amir bin Hadrami yang kemarin saudaranya terbunuh oleh kaum muslimin, maka berkatalah dia kepadanya, "Hada halifuka yuridu an yarji bin nas." Lihatlah, wahai ma'syar al-Hadramiyah, yakni orang-orang dari keturunan Hadrami. Wahai Amir bin Hadrami, pemimpinnya. Lihat, Utbah mau pulang, meninggalkan kamu dan sukumu, tidak mau menuntut balas Ibn al-Hadrami yang terbunuh kemarin. Dipanas-panasi sukunya Ibn al-Hadrami agar membenci Utbah. Kenapa kau ngajak pulang? Padahal Utbah sudah berkata, aku akan pulang dan aku akan jamin orang yang terbunuh tadi dengan diatnya. Aku yang akan bayar diatnya. Tetapi dipanas-panasi oleh Abu Jahal. Lihat, Utbah akan mengajak pulang. Dia tidak mau membela sukumu. Padahal kamu adalah halifnya mereka. Wa qad ra'aitu ta'raka bi'ainik. Padahal aku sudah melihat balas dendammu sudah ada di matamu. Maksudnya tinggal selangkah lagi. Balas dendam terhadap darah Ibnu Hadrami sudah di hadapanmu. Faqum fanshud khufrataka maqtal akhik. Maka bangunlah dan persiapkanlah tempat untuk kuburan si pembunuh saudaramu itu. Yang disiapkan tempat untuk mengubur kaum muslimin yang pernah membunuh saudaramu. Ini silakan tuntut balas sekarang ini. Faqama Amir bin al-Hadrami faktashafa thumma saraha. Maka Amir bin al-Hadrami setelah dipanas-panasi oleh Abu Jahal, dia menyingkapkan dirinya, kemudian menjerit dengan suara yang keras. Wa Amrah, wa Amrah. Amr adalah saudaranya yang terbunuh, Amr bin al-Hadrami. Dan dia menjerit dengan suara keras, wahai Amr, wahai Amr. Yani aku akan menuntut balas, menuntut darahmu, wahai Amr. Wa Amrah, wa Amrah. Fahamiyat bil harb. Maka panaslah orang-orang Quraisy ketika menjeritnya Ibnu Hadrami dengan kalimat wa Amrah, wa Amrah. Duhai Amr, aku membela engkau, aku akan menuntut darahmu sekarang ini dengan suara yang keras. Maka hamiyatil harb, maka semakin panaslah suasana. Wa haqiba amrun nas, dan semakin semangat orang-orang Quraisy untuk berperang. Wastawsaqu ala ma hum alaihi minasyarr. Akhirnya mereka pun semakin kokoh untuk tetap melanjutkan rencana jahat mereka memerangi kaum muslimin, wa ufsida 'alan nas, dan merusak atas manusia pendapat-pendapat mereka, alladzi da'ahum ilaihi Utbah, dan kemudian merusak artinya membatalkan pendapat-pendapat yang ngajak pulang. Pendapat siapa saja? Pendapat Utbah dan pendapat Hakim Ibni Hizam, dan juga pendapat yang disuruh menghitung Umair Al-Jumahi. Umair Al-Jumahi. Ini Umair bin Wahab Al-Jumahi. Dibatalkan semua ucapan-ucapan mereka, dikalahkan semuanya, maka mereka kembali dengan rencana jahat mereka, rencana jelek mereka memerangi kaum muslimin. Wa qad kharajal Aswad ibni Abdul Asad Al-Makhzumi. Maka keluarlah Aswad ibni Abdul Asad dari Bani Makhzum. Wa kana rajulan syirsan sayyi'il khuluq. Aswad ibni Abdul Asad Al-Makhzumi adalah seorang yang jahat, jelek perangainya, kasar. Faqala, dia berkata, "U'ahidullah la ashrabanna min hawdihim aw la ahdimannahu aw la amutanna dunahu." Kata si Aswad ini Al-Makhzumi, aku bersumpah dengan nama Allah, aku sungguh akan meminum dari telaganya, atau aku akan menghancurkannya, atau aku mati karenanya. Semangatnya berperang melawan kaum muslimin sampai mengucapkan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kalimat pertama, aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan minum dari telaganya, yakni telaga yang dikuasai oleh kaum muslimin. Masih ingat kisahnya kemarin, bahwasanya kaum muslimin mengusulkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sebaiknya telaga-telaga yang kecil-kecil, sumur-sumur badan yang kecil-kecil diuruk, dan kemudian bikin telaga besar di sini, dan kemudian kita bentengi dengan pasukan kita, maka mereka tidak dapat air, kita dapat air. Berarti kalau bisa minum telaga, berarti sudah mengalahkan kaum muslimin. Itu maknanya. Maka tadi orang tadi berkata, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, kita pasti akan minum dari telaganya.
ini mengalahkan mereka dan minum dari telaganya. Atau kita akan menghancurkannya, atau aku akan mati karenanya. Walamma kharaja ilaihi Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ketika keluar pula Hamzah ibn Abdul Muttalib. Keluar pula Hamzah ibn Abdul Muttalib. Falamma altaqaya darabahu Hamzah fa'atanna qadamahu. Lihat, ketika keluar dari kaum musyrikin maju satu orang dan menantang dengan cara yang seperti itu, maka keluar pula dari pihak kaum muslimin Hamzah ibn Abdul Muttalib sampai bertemu satu lawan satu. Seperti perang tanding. Faltaqaya, bertemu keduanya, darabahu Hamzah, maka Hamzah berhasil menebasnya, fa'atanna qadamahu, yang menyebabkan terbangnya kaki orang tadi. Atanna disebutkan ataraha, lepas dan terlempar kakinya. Kakinya orang tadi yang jelek akhlaknya, busuk perangainya, kafir, musyrik, menantang Rasulullah SAW. Ternyata dengan sekali tebas terlempar kakinya, binisfi saqihi, setengah betisnya. Masya Allah. Betapa tajamnya pedang-pedang mereka. Bukan sendinya. Pertengahan betisnya itu patah. Berarti tulangnya ikut patah. Terlempar. Wahuwa dunal haud. Dan itu masih belum mencapai haud. Belum mencapai telaga. Sudah ditebas oleh Hamzah. Fawaqa ala dhahrihi tashkhubu rijlahu daman. Maka dia jatuh karena kakinya sudah putus. Tashkhubu rijlahu daman, kakinya berlumuran darah dan darahnya mencipat ke sahabat-sahabatnya, ke teman-teman yang di belakangnya. Thumma haba ilal haudi hatta iqtahama fihi. Tapi dia tidak membatalkan sumpahnya. Apa sumpahnya tadi? Demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan minum di telaga itu. Atau aku mati. Maka sudah putus kakinya merangkak sampai ke dekat telaga. Ingin meminum airnya sesuai dengan sumpahnya. Yuridu an yubirru yaminahu, ingin menunaikan sumpahnya. Yubirru artinya menunaikan, yaminahu sumpahnya. Wa atba'ahu Hamzah fadarabahu hatta qatalahu bil haud. Tetapi Hamzah mengejarnya dan kemudian menebasnya kembali sehingga matilah dia di pinggir telaga. Si kafir terbunuh dengan terhina. Tsumma kharaja ba'dahu Utbah bin Rabi'ah. Setelah itu keluar Utbah bin Rabi'ah. Baina akhihi Syaibah wa ibnuhu al-Walid ibn Utbah. Dia keluar didampingi oleh saudaranya Syaibah ibn Rabi'ah dan juga anaknya al-Walid ibn Utbah. Hatta idza fasala min as-saffi da'a ila al-mubarazah. Sampai ketika dia menghadapi pasukan barisan kaum muslimin, dia mengajak untuk perang tanding juga. Ngajak untuk perang tanding. Al-mubarazah adalah perang tanding. Dan mereka biasanya menawarkan dengan kalimat man yubariz. Man yubariz. Siapa yang berani menantangku? Siapa yang berani tanding denganku? Fa kharaja ilaihi. Maka keluarlah fityatun minal ansari thalatha. Keluarlah pemuda-pemuda Ansar 3 orang. Mereka adalah Auf dan Muawwid, kedua-duanya anaknya Al-Harits. Wa rajulun akhar yuqal huwa Abdullah ibn Rawahah, dan orang lain yang ketiga yang dipanggil dengan nama Abdullah ibn Rawahah. Auf ibn Muawwid adalah bersaudara, dua-duanya anaknya Harits, dan yang ketiga Abdullah ibn Rawahah. Dan disebutkan fityah, pemuda-pemuda. Faqalu, mereka bertanya, man antum? Kata Utbah dan saudaranya dan anaknya, man antum? Siapa kalian? Anak-anak muda. Faqalu rahtun minal ansar. Kami adalah segolongan dari Ansar. Qalu ma lana bikum min hajah. Kami tidak punya hajat dengan kalian. Kami tidak berurusan dengan kalian. Ini kami berurusan dengan orang-orang muhajirin maksudnya. Tsumma nada munadihim. Kemudian memanggillah seseorang dari mereka yang memanggil, ya Muhammad, akhrij ilaina akfa'ana min qaumina. Wahai Muhammad, keluarkan kepada kami yang sebanding dengan kami, yang setanding dengan kami, yang sepadan dengan kami. Dia sombongnya musyrikin Quraisy. Dilawan dengan 3 anak muda, tidak mau. Merasa itu terlalu kecil. Kami tidak berurusan dengan orang-orang Ansar. Dan mereka terlalu kecil buat kami.
Berikan kepada kami orang-orang yang sepadan dengan kami, yang sekelas dengan kami. Dari golongan kalian, dari golongan kami sendiri. Yang dari golongan Quraisy, dari Muhajirin yang maksud. Faqala Rasulullah SAW, maka Allah pun bersabda, "Qum ya Ubaidah ibn al-Harith." Bangun, wahai Ubaidah ibn al-Harith. Ubaidah ibn al-Harith dari Muhajirin. Wa qum ya Hamzah. Bangun engkau Hamzah. Wa qum ya Ali. Bangun engkau wahai Ali. 3 orang dari Muhajirin. Yaitu Ubaidah, kemudian Hamzah dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Falamma qamu wa danaw minhum faqalu man antum? Ketika keluar 3 orang tadi, masih bertanya lagi, man antum? Siapa kalian? Mungkin karena jaraknya jauh, padahal mereka kenal. Karena sama-sama dari Quraisy. Mungkin karena jaraknya masih hanya terlihat sosok saja yang maju. Maka ditanya, man antum? Siapa kalian? Qala Ubaidah, Hamzah, wa Ali. Setiap qala Ubaidah, kemudian qala Hamzah, qala Ali, qala na'am. Mereka menjawab na'am. Akfa'un kiram, kata mereka. Ini baru lawan-lawan yang sebanding dan terhormat, kata. Sama-sama dari Quraisy. Fabaraza Ubaidah. Maka mulailah dilawan Ubaidah. Wa kana asannal qaum, dan Ubaidah adalah yang paling tua ketika itu. Melawan Utbah ibn Rabi'ah. Sedangkan Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib melawan Walid ibn Utbah. Fa amma Hamzah falam yumhil Syaibah an qatalahu. Adapun Hamzah tidak membiarkan lama-lama, langsung terbunuh lawannya. Siapa lawannya Hamzah? Syaibah ibn Rabi'ah. Tidak membiarkan kepanjangan, enggak biarkan lama-lama, langsung ditebas selesai. Wa amma Aliun falam yumhil al-Walid an qatalahu. Demikian pula Ali tidak membiarkan lama, tahu-tahu sudah terbunuh lawannya, yaitu anaknya Utbah, Al-Walid. Waqtalafa Ubaidah wa Utbah bainahuma darbatain. Sedangkan Ubaidah dengan Utbah maka sengit pertandingannya sampai kilahuma asbata sahibahu. Masing-masing dari keduanya membikin jatuh lawannya. yakni Utbah sempat menebas Ubaidah, Ubaidah juga sempat menikamkan pedangnya kepada Utbah sehingga dua-duanya terjatuh. Wa karra Hamzah Aliun bi asyafihi ma ala Utbah fadaffafa alaihi. Maka setelah keduanya Hamzah dengan Ali telah mengalahkan lawan-lawannya, mereka pun menyambut atau membantu Ubaidah. Wahtamala sahibahuma. Langsung dia membawa Ubaidah ke pasukan. Fahazahu ila ashabi, dan dibawa ke sahabat-sahabat. Ini masing-masing kedua-duanya tumbang. Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu dengan lawannya Utbah. Kemudian Ali dan Hamzah langsung membawa Ubaidah kembali ke pasukan. Tsumma tazafahan nas wa dana ba'dhum min ba'd. Maka mulailah pasukan semakin mendekat. Sehingga sebagian mereka terhadap sebagian lain sudah sangat dekat jaraknya. Wa qad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu an la yahmilu hatta ya'murahum. Sedangkan Nabi sudah memerintahkan kepada mereka, kepada pasukannya, jangan bergerak, jangan menyerang sebelum aku perintahkan. Sehingga walaupun sudah dekat, belum ada yang bergerak. Wa qala inik tafana al-qaum iktanafakum al-qaum, sepertinya terbalik kalimatnya. Kalau kaum sudah mulai bergerak mendekat kalian sampai sejarak tebasan kalian, baru kalian serang. Famdahuhum ankum bin nabl. Sebentar, bukan jarak pedang dulu, jarak panah. Tunggu sampai ketika jarak mereka sudah jarak panah, maka seranglah dengan panah. Wa Rasulullah sallallahu fil arish. Sedangkan Rasulullah sallallahu di tempatnya. Arish yang sudah dibangun, yaitu seperti kemah yang terbuka, sehingga Rasulullah SAW bisa melihat pasukan semuanya, didampingi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fakanat waq'ata Badrin yaumal Jum'ah, maka terjadilah perang Badar pada hari Jum'ah, pagi hari, pada tanggal 17 min Ramadan, pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Assalamualaikum taufiq wal afiyah. Kita akan lanjutkan insyaallah kisah tentang perang Badar ini pada kajian mendatang biidznillah.
Subhanakallah bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Subhanakallah bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Subhanakallah bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Subhanakallah bihamdik